Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aurista Ramawati dengan NPM 2031010009. Saya dari Paralel A, Grup B, Sesi A1. Di sini saya dan rekan saya akan memaparkan materi tentang pengecatan jasa training. Sebelum kita membahas lebih lanjut tentang bagaimana metode pengecatan jasa training, kemudian ada faktor yang mempengaruhi, serta hal-hal yang dapat mempengaruhi dalam pengecatan jasa training. Kita perlu tahu dulu nih, apa sih pengecatan jasa training itu? Jadi, pengecatan jasa training ini merupakan suatu cara yang dilakukan dalam sebuah penelitian untuk mengidentifikasi atau untuk mengetahui bentuk morfologi dari sel bakteri yang ingin kita amati. Nah, adapun tujuan dari pengecatan jasa training, yang pertama, kita dapat mengetahui metode-metode pengecatan jasa training saat kita melakukan penelitian. Yang kedua, selain itu, kita juga mengetahui nih, apa sih perbedaan dari bakteri gram positif dan bakteri gram negatif dari pengecatan jasa training yang sudah kita lakukan. Nah, kemudian tujuan yang terakhir di sini, kita dapat mengetahui bentuk mikroskopis dari sel bakteri yang telah kita amati. Nah, jadi pengecatan jasa training ini sangat bermanfaat sekali untuk penelitian atau ketika kita ingin melakukan pengamatan bentuk morfologi sel-sel bakteri. Nah, kalau kita sudah tahu nih tujuannya, bagaimana sih cara melakukan pengecatan jasa training? Yuk simak penjelasan dari teman saya yang satu ini. Perkenalkan, nama saya Nurita Indayani dengan NPM 2031010017 dari Paralel A, Sesi A1 Grup B. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengecatan jasa training dalam praktikum mikrobiologi. Poin-poin yang akan saya jelaskan, yang pertama yaitu ada fiksasi, yang kedua ada metode pewarnaan, dan yang ketiga yaitu ada faktor yang mempengaruhi dalam proses pengecatan jasa training. Yang pertama yaitu fiksasi. Sebelum kita melakukan pengecatan jasa training, terlebih dahulu kita akan melakukan fiksasi. Tujuannya yaitu untuk membunuh bakteri serta melekatkannya pada kelas benda. Dengan begitu bakteri akan lebih mudah diamati secara makroskopis. Yang cara untuk melakukan fiksasi yaitu ada cara kering dan cara basah. Cara kering sendiri yaitu dengan memanaskannya di atas bunsen atau uap air. Kemudian kalau cara basah yaitu dengan merendam gelas benda yang berisi kuman atau bakteri itu ke dalam, misalnya dalam formalin ataupun alkohol. Kedua yaitu ada metode pewarnaan. Yang pertama ada pewarnaan sederhana. Pewarnaan sederhana itu pewarnaan yang banyak sekali digunakan karena pada pewarnaan sederhana menggunakan pewarna tunggal seperti methylene blue, cluster violet, dan basic fusion. Yang kedua yaitu ada pewarnaan tanda asam. Pewarnaan tanda asam yaitu pewarnaan yang digunakan untuk mewarnai bakteri yang tanda asam, atau pada pewarnaan tanda asam ini dikenal dengan Ziel-Nielsen yang digunakan untuk mewarnai bakteri golongan Mycobacterium. Yang ketiga yaitu ada pewarnaan diferensial. Pewarnaan diferensial yaitu pewarnaan yang digunakan untuk mendiferensiasi atau membedakan bakteri. Dalam pewarnaan diferensial ini ada pewarnaan gram. Pewarnaan gram yaitu metode empiris yang digunakan untuk membedakan bakteri dalam dua kelompok besar, yaitu bakteri gram positif dan bakteri gram negatif. Pada bakteri gram negatif yaitu bakteri yang tidak mampu mempertahankan zat warna metil ungu selama proses pewarnaan. Sedangkan dalam bakteri gram positif itu bakteri yang mampu mempertahankan zat warna metil ungu sewaktu proses pewarnaan. Yang keempat yaitu ada pewarnaan negatif. Pewarnaan negatif yaitu pewarnaan yang menggunakan pewarna asam sebagai pewarna utama seperti negrosin atau tinta Cina. Pada pewarnaan negatif ini bertujuan untuk memberi warna gelap pada latar belakang dan tidak memberi warna pada sel bakteri. Yang kelima yaitu ada pewarnaan spora. Pada pewarnaan spora digunakan untuk mengidentifikasi bakteri yang mampu menghasilkan spora. Pada pewarnaan spora ini menggunakan teknik pewarnaan khusus. Ada dua genus bakteri yang menghasilkan spora, yaitu genus Bacillus dan genus Clostridium. Ada beberapa zat warna atau reagen yang digunakan dalam pengecatan jasa training. Yang pertama adalah initial stain. Initial stain ini merupakan zat warna yang digunakan
untuk mengidentifikasi mikroba target. Contohnya adalah larutan Hatcher's Crystal Violet. Yang kedua adalah decolorizer. Decolorizer ini merupakan peluntur zat warna dari initial stain. Kita dapat menggunakan alkohol sebagai decolorizer yang ingin kita gunakan. Dan yang ketiga, kita dapat menggunakan reagen Morden. Reagen Morden ini merupakan zat warna untuk memfiksasi mikroorganisme target yang kita inginkan. Kita dapat menggunakan reagen Morden ini dengan low dose iodine. Kemudian yang terakhir adalah reagen counterstain. Reagen counterstain ini merupakan cat kontras untuk mewarnai mikroba non-target. Jadi mikroba non-target ini akan terlihat dengan counterstain. Contoh dari counterstain ini kita dapat menggunakan safranin. Saat kita melakukan pengecatan jasa trenik, kita perlu mengetahui hal-hal yang dapat mempengaruhi dari pengecatan atau pewarnaan jasa trenik. Yang pertama adalah sifat dari mikroba itu sendiri. Saat kita melakukan pengecatan jasa trenik, kita perlu mengetahui bagaimana sih reaksi atau sifat yang diberikan mikroba yang ingin kita amati melalui dinding sel dan penyerapan reaksi zat warna. Yang kedua adalah keadaan lingkungan saat kita melakukan pengecatan jasa trenik. Keadaan lingkungan ini sangat mempengaruhi sekali loh dalam pengecatan jasa trenik, karena ketika lingkungan sekitar kita ini terkontaminasi, maka akan dapat mempengaruhi pengamatan mikroskopis yang ingin kita amati nantinya. Sehingga kita perlu memastikan keadaan sekitar ini benar-benar steril dan bersih supaya tidak ada mikroba pengganggu. Yang ketiga itu adalah pemanasan. Nah, kita perlu mengetahui seberapa sih pemanasan yang tepat terhadap pengecatan jasa trenik supaya afinitas zat warna ini dapat terserap dengan sempurna. Terus yang keempat ini ada waktu. Nah, lamanya waktu ini dapat mempengaruhi pengecatan jasa trenik, di mana semakin lama waktu yang dilakukan saat pengecatan jasa trenik, maka zat warna tersebut akan bergantung terhadap lamanya waktu. Itu ada faktor-faktor yang mempengaruhi dalam proses pengecatan jasa trenik. Yang pertama ada fiksasi, yang kedua ada peluntur zat warna, yang ketiga ada substrat, yang keempat ada intensifikasi cahaya, dan yang kelima itu ada zat penutup atau zat warna lapan. Setelah kita melakukan pewarnaan terhadap jasa trenik, selanjutnya kita dapat mengamati bentuk morfologi secara mikroskopis terhadap jasa trenik yang telah kita warnai. Sekian pemaparan materi tentang pengecatan jasa trenik dari grup kami. Kami ucapkan mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.